Oke. Sekarang saya bersama bro saya, Bundu. Oke. Saya belajar Bundu. Nah, ini saya Ardi ya. Oke. Belum kenalan. Nah, ini adalah sesi ngulik karya di channelnya Pemuda Bandel. Terus ini kebetulan pameran apa dulu? Pamerannya tajuknya setengah rindu. Setengah rindu. Oke. Kapan? Mulai kapan sampai kapan? Mulai tanggal 7 sampai 17 Februari 2026. Oke. Bertepatan di Galeri Raos. Siap. Nah, ini teman-teman. Jadi kali ini saya mau ngulik karyanya Bundu yang dipamerkan di Galeri Raos, di pameran Setengah Rindu. Terus nanti gimananya kita tanya aja lah ke dia. Yang kebetulan hijau-hijau sama, vape-nya sama. Terus next lanjut. Nah ini di sini ada berapa nih? Berapa karya yang display dulu? Dalam pameran kali ini aku menampilkan 5 karya. 5 karya. Oke. Itu baru semua? Ada satu sih, cuma ada perbaikan. Jadi aku mulai belinya karya baru juga. Karya baru karena cuma respon ya. Ya. Oke. Enko alias pentol korek. Jadi variatif. Oke. Sih Mas. Gak hanya lukis saja, di sini aku mencoba untuk menggunakan medium yang baru, yaitu pahat dan juga sulam. Itu karya sulamnya keren ya. Dolar. Ini kalau boleh tahu ceritanya apa Du? Semua ini Du. Maksudnya Semuanya. Tema garis hijau. Garis hijau. Sebenarnya Garis kalau garis hijau. temanya sendiri, aku berangkat dari karya-karyaku yang sebelumnya, di mana aku mengangkat tentang hawa nafsu dari hewan-hewan yang ada di gunungan wayang. Nah, untuk pada karya-karya ini, aku lebih menyoroti tentang salah satu hewan yang memang dia mempresentasikan tentang nafsu keduniawian, yaitu metaforkan oleh figur monyet. Figur monyet sendiri ini bisa disebut nafsu lawamah kalau di lawamah ya, nafsu keduniawian, di mana dia mengejar tentang hal-hal yang ada di dunia, entah itu kedudukan, kayak harta, kayak gitu. Oke. Terus ini apa namanya? Kenapa kok kamu mendekatkan kan hewan-hewan di gunungan wayang ya? Oke. Kan tradisional loh. Oke. Kenapa kok kamu dekatkan dengan konteks atau visual-visual sing zaman saiki lah? Mungkin jawaban singkatnya biar relevan aja. Itu kan hanya ide besarku saja. Untuk pengemasannya, aku lebih mendekatkan nafsu-nafsu tersebut ke dalam isu-isu yang memang sekarang lagi panas. Contoh Seperti karya yang ini. Ini judulnya Hampir Jatuh. Dalam karya Hampir Jatuh sendiri, di sini aku pengen menyoroti tentang sebuah kegiatan bermain olahraga golf yang memang dilakukan oleh kalangan elit. Nah, di bola golf sendiri, ini aku menggambarkan bola golf itu sebagai kondisi negara kita saat ini. Nah, di sini kan ada warna bola merah dan putih kan. Seakan-akan itu menggambarkan negara kita yang memang sedang hampir jatuh. Ngeri coy. Dan momen hampir jatuh ini aku menyoroti tentang salah satu petinggi negara yang memang menyalahgunakan wewenangnya, atau ketika dia bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga di sini aku menggambarkan beliau sebagai nafsu lawamah yang disimbolkan oleh monyet. Seakan-akan si monyet ini itu sudah menguasai sifat kemanusiaan dari beliau. Mungkin teman-teman sudah tahu ketika melihat fashion dari gambar ini, golf nemen ya mungkin
aku nggak menyebutkan secara Iya, subjektif ini olahraganya Iya. orang kaya dan politisi, friend. Oke. Iya kan? Ya. Pastinya teman-teman udah ngerti lah. Nah, untuk yang karya kedua ini terusannya dari ini. Oh, anu, Ya, bersambung. masih linear ya. Jadi Oke, ini oke. efek dari ini kayak hasil perbuatan. Jadi untuk karya pertama tadi kan kita melihat dari sudut pandang kita tentang apa ya, nafsu yang mendominasi salah satu petinggi tadi ketika dia haus kekuasaan kayak gitu, dan dia merendahkan orang-orang yang memang sebelumnya itu pernah memilih dia kayak gitu. Ini efek dari perbuatannya. Jadi ini waktu penjarahan. Judulnya Mumpung ya. Nah, di sini kan banyak pada momen penjarahan ini banyak orang-orang yang memang melakukan aksi demo seperti itu. Oh, 98 Krismon kan negara chaos. Ya, Itu banyak yang dijarah. tapi bukan tentang 98-nya. Iya. Tapi hampir sama lah. Jadi aksi-aksi para demo, orang yang demo itu mereka memanfaatkan kayak apa ya, beberapa properti yang memang seharusnya itu bukan milik mereka, itu mereka ambil alih. Jadi ketika kita melihat dari sudut pandang lain, mereka sebenarnya kan membela tentang kebenaran, tapi apa ya, langkah yang mereka lakukan itu salah kayak gitu loh. Seakan-akan ketika ada kesempatan tadi, salah satu nafsu lawamahnya itu mengambil alih dari dirinya. Hanya kan di sini ada beberapa monyet-monyet dalam garis merah ini yang sedang mengambil kertas. Ini ada ayam main gitu. Nah, ini ada salah satu barang branded juga, tas LV. Keren seperti itu. Terus ini kenapa pakai apa ini namanya, bro? Akrilik, yo. Pakai akrilik. Untuk pemilihan medianya sendiri itu aku memang proses kreatifku aku suka sih ketika menggabungkan dua material media yang memang itu berbeda kayak gitu. Nah, experience-ku ada di sana. Jadi bagaimana aku menaklukkan media-media yang berbeda ini ketika disatukan dia menjadi match dan punya nilai sendiri kayak gitu. Ya. Mantap. Ya. Nah, terus mungkin yang ini Boleh. berbeda. Mungkin gimana tuh? mungkin untuk karya yang ini aku nggak menyoroti tentang figur-figur hewan lagi, tapi hampir sama untuk temanya, hampir sama. Aku pengen menggali tentang sifat manusia gitu. Nah, salah satunya di karya yang aku beri judul Flame ini, Terbakar. Behind the Matchstick, atau dibalik cerita dibalik korek api ini, aku yang menggambarkan tentang sifat manusia yang memang dia itu gampang marah, kayak itu emosian, gitu. Dan Gampang tersulut. Itu saya analogikan sebagai korek api yang terbakar. Dia punya kepala tapi tidak punya otak. Seakan-akan ketika ada gesekan sedikit, dia langsung terbakar. Dan amarahnya membakar dirinya sendiri. Tanpa dia mengetahui. Bisa jadi refleksi. Oke. Terus Ini untuk yang karya terakhir ini, judulnya Ambisi di Atas Kuda. Ambisi di atas Kuda. ya. Ya. Aku pengen menyoroti bahwasannya ketika orang ini didominasi oleh dorongan nafsu lawamah, ketika mengejar ambisinya, kadang ini dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai, meskipun itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Seperti itu. Jadi kan di sini kuda ini
tak jadikan sebagai metafor suatu kendaraan yang praktis kayak gitu untuk mencapai sesuatu hal yang memang diinginkan. Seperti itu. Terakhir sebelum end. Nah ini kan sangat di luar kebiasaan berkaryamu. Iya, sangat di luar kebiasaan pensil bundu. Can you explain your artwork? Untuk karya ini Rayuan Pulau Kelapa Sawit. Nah, aku sebenarnya ini karya sulamku yang pertama. Jadi aku mencoba experience bagaimana sih rasanya membuat karya sulam itu. Ya, Ternyata cukup menantang juga. Yang aku nganggepnya sulam itu mudah kayak gitu. Ternyata susah juga kayak gitu. Nah, untuk pemilihan media, kenapa aku harus sulam? Terus di sini aku nggak menggunakan kain-kain yang memang biasanya dipakai untuk sulam. Di sini aku memakai kain yelvo. Itu ada beberapa pertimbangan di mana ide dari cerita ini aku kan merespon dari lagu Rayuan Pulau Kelapa nih, yang mana keindahan alam Indonesia saat ini itu tidak dinilai dari flora-flora yang ada di dalamnya, tapi dari komoditas ini, tumbuhan-tumbuhan yang memang bisa dijadikan sebagai uang, devisa seperti itu. sovereign wealth, kekayaan. Jadi seakan-akan di sini ada sebuah alih fungsi lah. Anjir, oke. Jadi aku menggunakan media sulam itu seakan-akan sulam itu bisa mengalihfungsikan sesuatu hal yang memang sebelumnya tidak ada, disulam, ditambal kayak gitu. Nah, kondisi pulau atau hutan Indonesia saat ini, aku meresponnya seperti itu. Oke ya, keren sekali kan? Keren lah, gendeng jene bundu. Oke, kayaknya itu aja dari bundu. Selanjutnya kita setelah ini akan ganti ke teman kita yang satunya. Siapa itu? Next lah. Oke, thank you.